Halo pecinta mie, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, hidup sejahtera, makan tercukupi, dan jangan lupa berbakti pada kedua orang tua. Nih Mang Jojo yang gak punya kerjaan tetap dan lontang-lantung kesana kesini setiap harinya. Yo, kali ini Mang Jojo akan menceritakan alur sebuah film dari judul My Hero. My Hero adalah film bergenre action komedi yang dirilis tahun 1990. Dan film ini dibintangi oleh aktor kawakan Stephen Chow yang berperan sebagai Sing. Film ini menceritakan Sing yang bekerja sebagai pelayan akan terlibat dengan gerombolan gangster narkoba, dan Sing pun akhirnya gabung dengan gangster tersebut. Dan keseruan pun terjadi di sini. Penasaran kelanjutannya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sing yang sangat hobi membaca komik yang berbau superhero. Nah, dia ini merupakan seorang pelayan di sebuah kafe. Karena selalu membaca komik di saat sedang kerja, Sing pun akhirnya ditegur oleh bosnya. Dan tak berselang lama, datang gerombolan orang yang faktanya mereka akan dibunuh oleh dua orang yang sudah menunggu di dalam kafe tersebut. Wah, seru nih. Nah, ketika gerombolan itu sudah mati, datanglah seorang pria yang menyerang balik kedua orang tadi. Sing yang melihatnya sangat terkaget-kaget karena orang itu sangat mirip dengan karakter yang ada di komik. Pria itu bernama Chun yang berhasil menyelamatkan bosnya yang bernama Long Wai serta temannya yang bernama Bill. Nah, setelah itu, Long Wai pun merasa berterima kasih pada Sing dan memberikan kartu namanya. Lalu, orang yang menyerang mereka tadi dibawa ke sebuah gudang untuk diinterogasi. Karena orang itu diam saja dan tak memberikan info apapun, akhirnya ia pun akan dibakar. Tapi di sini Long Wai memintanya untuk bekerja sama dengannya dan akan membebaskannya. Nah, karena sudah dibiarkan bebas, orang itu pun mengatakan seorang nama bernama Hung Yi. Namun, saat orang itu sudah di luar, ia sudah ditunggu oleh seorang yang sudah menyalakan koreknya dan dibakar tuh. Keesokan harinya, Long Wai dan anak buahnya bertemu dengan Hung Yi untuk bernegosiasi dengannya. Saat Hung Yi datang, ia pun terheran-heran karena Wai membawa banyak sekali anak buahnya. Nah, di sini Hung Yi menawarkan kerjasama dengan Long Wai, namun ia ditolak mentah-mentah. Sampai akhirnya Hung Yi menunjukkan anak Long Wai yang disandra, dan Hung Yi ternyata ingin sekali Long Wai mati agar dia bisa menjadi bos gangster selanjutnya. Kembali ke Sing yang sedang tidur. Tiba-tiba saja dikagetkan oleh beberapa orang yang akan membunuhnya. Ternyata mereka adalah orang-orang suruhan dari Hung Yi. Namun di sini, Sing mengatakan jika dia sama sekali tak mengenal siapa itu Hung Yi. Setelah kejadian itu, Sing yang kembali ke kafe pun terkejut karena melihat kafe itu sangat berantakan. Nah, di sini bosnya pun langsung memecat Sing karena keterlibatannya dengan Hung Yi. Nah, karena Sing membutuhkan pekerjaan, dia pun mengingat Long Wai dan segera menemuinya untuk meminta pekerjaan. Setelah itu, Sing disuruh Long Wai untuk menemui Bill di sebuah bar. Banyak gaya tuh si Sing, hahaha. Dan di sana Sing melihat seorang wanita bernama An. Nah, karena Sing ini datang dengan sombongnya, Bill pun jadi tak suka kepadanya. Lalu Sing diajak keluar oleh Chun. Dan Sing mengingat sosok Chun pada saat tembak-tembakan di kafe waktu itu. Saat Chun sedang memperlihatkan senjatanya pada Sing, di lain tempat ternyata wanita yang bernama An tadi sedang diganggu oleh 3 orang pria. Dan Sing yang kasihan pun datang dan berniat untuk menolongnya. Hahaha, kocak. Singkat cerita, Hung Yi dan anak buahnya sedang berada di pemandian air panas. Terlihat semua orang merasa ketakutan dan ingin pergi dari sana. Dan di sana juga ada Sing yang juga ingin pergi. Namun, Hung Yi mencegahnya dan menyuruh untuk menghangatkan uapnya. Nah, karena di dalam sangat panas, Sing dan Chun pun memanfaatkan situasi itu untuk melawan Hung Yi dan anak buahnya. Seru nih. Karena kejadian itu, Long Wai pun sangat puas karena telah berhasil membunuh Hung Yi. Dan setelah itu, ia menyuruh mereka untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan. Dan datanglah mereka berdua menemui An yang sedang berlatih musik.
Dan saat itulah kedekatan mereka bertiga mulai tumbuh. Dan saat berada di sebuah toko, An memberikan mereka berdua sebuah bolpen emas untuk kenang-kenangan. Singkat cerita, karena terbunuhnya Hung Yi, Long Wei jadi sering didatangi oleh para pengedar narkoba dari Hong Kong. Untuk itu, Long Wei menyuruh Xing Chun dan Bill menuju ke Thailand untuk memasok lebih banyak lagi ganja di sana. Dan mereka juga disuruh untuk menemui Paman Chuen. Saat sudah sampai di Thailand dan bertemu Paman Chuen untuk menegosiasi barang yang Long Wei minta, tiba-tiba saja datang segerombolan orang yang menyerang mereka. Seru nih. Nah, karena kalah jumlah dan persenjataan, mereka bertiga pun akhirnya tertangkap. Dan setelah itu, mereka dibawa ke sebuah desa terpencil. Dan kelompok itu ternyata mengetahui jika mereka bertigalah yang membunuh Hung Yi. Karena faktanya, mereka ini merupakan agen pemasok ganja yang selalu berbisnis dengan Hung Yi. Saat sang pemimpin yang bernama Bai Chai akan membunuh Bill, Xing pun memberontak. Di sini, Xing mengatakan jika mereka akan membeli 50 kilo lebih banyak yang biasanya dibeli oleh Hung Yi. Akan tetapi, Xing meminta agar mereka membebaskan kedua temannya untuk kembali ke Hong Kong. Nah, setelah itu, Xing yang masih berada di Thailand merasa bingung apa yang ia katakan tadi kepada pemimpin kelompok itu. Sementara itu, Bill dan Chun yang sudah berada di Hong Kong merasa berterima kasih kepada Xing yang sudah menjadi pahlawan bagi mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, Xing yang berada di Thailand menjadi tamu yang dihormati oleh Bai Chai. Dan ia juga menegaskan jika ia akan menepati janjinya untuk membicarakan hal itu pada Long Wei. Setelah sampai di Hong Kong, Xing pun disambut oleh Bill, Chun, dan An yang datang ke rumahnya. Kocak. Singkat cerita, Chun akhirnya memberikan pistol miliknya kepada Xing dan setelah itu mereka menemui Long Wei untuk membahas pemasok ganja 50 kilo tadi. Tapi di sini Long Wei sangat merasa tidak setuju dengan Xing, namun teman-temannya tetap membela Xing karena ia telah menyelamatkan nyawa mereka berdua. Dan mereka juga mengatakan jika masalah itu akan diatasi oleh mereka bertiga. Singkat cerita, saat adanya pertemuan, Long Wei ingin memilih penggantinya nanti. Tapi di sini mereka bertiga merasa tidak pantas dan menyuruh agar anaknya saja yang menggantikan Long Wei nantinya. Setelah itu, Xing dan Bill pergi ke tempat karaoke hingga mabuk berat. Nah, saat mereka berpisah untuk pulang, Bill didatangi oleh orang kerdil yang ternyata akan membunuhnya dan terbunuhlah si Bill itu. Sementara itu, Xing juga hendak pulang, dikejutkan dengan kemunculan sosok pria yang lalu menghancurkan mobilnya. Untunglah Xing dapat melawan balik dan berhasil kabur. Dan saat di kantor, Long Wei menuduh Xing yang telah membunuh Bill karena sang pembunuh menggunakan ballpoint milik Xing. Setelah itu, Chun menemui Xing dan Xing mengatakan yang sebenarnya terjadi dan berniat akan mengembalikan pistol milik Chun. Tapi karena Xing kecewa dengan Chun, ia malah membuang pistolnya. Dan tiba-tiba saja Xing tertembak oleh seseorang. Bukan hanya Xing saja, Chun juga jadi sasaran dari orang yang ternyata itu adalah salah satu anak buah dari Long Wei. Wah, seru nih. Dan saat Chun kembali ke tempat Xing, ternyata di sana pria kerdil itu sudah menyandra Xing dan akan membunuhnya. Dan karena kejadian tadi, akhirnya Chun pun tewas. Dan Xin berpindah ke Long Wei yang merasa senang karena telah membantai orang-orang yang sudah menghalanginya. Dan ia lalu meminta anaknya untuk segera menggantikan posisinya. Dan benar saja, anaknya pun akan menggantikan Long Wei dengan cara membunuh ayahnya itu. Rasain tuh Long Wei, hahaha. Dan di akhir film, Xing membuang semua komiknya dan hanya menyisakan satu komik yang mengingatkannya dengan Chun. Tak berselang lama, datanglah An yang menanyakan Bill dan Chun.
Dan di sini Sing pun tidak berkata jujur dan mengatakan jika ia akan menyusul mereka berdua ke Kutub Utara untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan film pun selesai. Dan nantikan alur cerita film selanjutnya dari Mang Jojo. Terima kasih semua yang sudah berkunjung. Ini adalah hiburan semata dan diambil happy-happy aja semuanya. Terima kasih. Dah, salam Mang Jojo. Jangan lupa yo subscribe.